Yo, ketemu lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program MDT Sport News. Seperti biasa, di awal video gue bakal ngingetin buat lo semua yang baru mengunjungi akun atau channel YouTube gue, silahkan di-subscribe, kemudian di-like, dan jangan lupa di-share ke sosial media yang lo punya supaya semakin banyak orang yang mengunjungi akun YouTube gue. Oke, kali ini gue mau bahas hasil pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Nah, seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan telak dari tuan rumah Australia dengan skor 5-1, jumlah yang sangat besar, kekalahan yang sangat besar. Nah, tapi di sini gue mau ajak lo semua untuk berdiskusi, kira-kira apa sih penyebabnya? Karena kalau kita lihat dari komposisi skuad Timnas Garuda, itu secara market value dia lebih tinggi. Artinya banyak pemain-pemain kita juga yang berkiprah di kancah internasional dan bahkan di starting 11-nya itu abroad semua. Tapi kenapa pada akhirnya kita harus bisa menelan kekalahan yang sangat besar, dan ini menjadi kekalahan yang paling besar di sepanjang Indonesia mengikuti turnamen kualifikasi Piala Dunia di tahun 2026. Oke, gue akan mulai dari membacakan starting 11 pemain dulu ya, atau daftar susunan pemain. Pertama dari Timnas Indonesia di posisi penjaga gawang, seperti di video gue sebelumnya, itu gue masih memfavoritkan Martin Paes untuk menjaga gawang Timnas kita, dan itu kebukti. Martin Paes masih bermain sebagai pilihan utama meskipun sudah ada Emil Audero. Kemudian di sektor pertahanan, ini juga sama dengan video gue yang sebelumnya, ada 4 pemain, yaitu Kevin Dix di sektor kanan, kemudian ada Itses dan Ilhurst di tengah, kemudian ada Verdong di sebelah kiri. Lalu di tengah ini ada duet Tom Haye dengan Nathan, kemudian di sektor gelandang serang ada Marcelino, kemudian di depan ada 3, yaitu Dean James, Rafael Strijk, dan Ole Romeni. Artinya dari komposisi yang ada, itu ada beberapa nama baru yang sudah dipasang oleh Coach Patrick Kluivert, seperti misalnya Dean James dan Ole Romeni. Nah, kemudian dari Australia ini juga dia memasang formasi dengan 5 back, yaitu dari sisi kiper ada Mkhitaryan, kemudian ada Miller, Jason, Burgess, Rowles, Behich, O'Neill, kemudian Irvin, Boyle, Velupillay, dan Taggart. Nah, itu dari daftar susunan pemainnya. Nah, kemudian kita masuk ke jalannya pertandingan dulu. Jadi sebenarnya sejak awal Indonesia itu sudah ambil inisiatif untuk melakukan serangan. Jadi menit-menit awal tuh kelihatan banget agresivitas Timnas Indonesia, dan mungkin salah satu instruksi dari Patrick Kluivert yaitu mencoba untuk merebut atau mencetak gol di menit-menit awal gitu ya, untuk mencuri poin. Nah, ini kelihatan banget. Nah, sementara Australia memang lebih sifatnya defense dan menunggu gitu ya. Nah, kemudian di menit ke-8 sebenarnya Indonesia ini kita sudah hampir punya kesempatan untuk unggul karena kita dapat penalti, kemudian di mana di situ Rafael Strijk dijatuhkan oleh pemain Australia dan Kevin Dix selaku eksekutor. Sayangnya eksekusi yang dilakukan oleh Kevin Dix ini tidak berhasil karena dia hanya mentok di pojok kanan, pojok kiri atas berarti ya, pojok kiri atas kiper Timnas Australia. Nah, justru keadaan ini berbalik ketika di menit ke-18 Australia mendapatkan penalti juga, di mana Nathan Choaon itu dia melakukan penarikan baju ke pemain Australia, dan kemudian juga diambil penaltinya oleh Boyle, dan bedanya dengan Dix, kalau Dix tadi gagal, Boyle berhasil, sehingga Australia
bisa unggul sementara 1-0. Nah, ternyata keunggulan ini nggak bertahan lama karena Australia bisa menggandakan keunggulan menjadi 2-0 itu akibat lini belakang yang terlalu tinggi sehingga Velupillay itu dia berhasil one on one dengan Martin Paes, kemudian dia bisa menempatkan bola tidak keras, hanya flashing saja sehingga Australia unggul 2-0. Nah, kemudian di menit ke-34 lagi-lagi Australia menambahkan keunggulannya menjadi 3-0 itu lewat Irvine. Ini juga Martin Paes sempat melakukan penyelamatan dengan menepis tendangannya Irvine, tetapi kemudian bolanya mantul lagi ke Irvine dan kemudian jadi dikonversi menjadi sebuah gol. Nah, kemudian ini babak pertama. Jadi babak pertama Australia berhasil unggul atas timnas Indonesia dengan skor 3-0. Kemudian di babak kedua ini ada sedikit perubahan strategi. Reinders masuk menggantikan Rafael Strijk. Nah, kemudian dengan masuknya Reinders ini sebenarnya mobilitas pemainnya ini lebih cair lagi, lebih rapat lagi gitu ya. Tapi sayangnya ini tidak bisa dimanfaatkan oleh penggawa timnas kita karena di menit ke-60 Australia justru semakin unggul menjadi 4-0 lewat sundulan dari Miller. Ini lagi-lagi kelemahan timnas Indonesia adalah di sektor set piece ya. Karena ketika corner disundul dan itu menjadi gol. Nah, di menit ke-77 sebenarnya Indonesia punya asa untuk bangkit lewat gol dari Ole Romeni, di mana gol tersebut merupakan hasil assist yang cukup bagus dari Kevin Dix. Kemudian Ole Romeni berhasil lepas dari penjagaan bek Australia dan dia bisa mencetak gol. Nah, skornya 4-1, tapi sayangnya di menit ke-90 Australia justru kembali menambah keunggulan lewat sundulan lagi dari Irvine sehingga skornya akhirnya menjadi 5-1. Nah, gue mau masuk sekarang ke ulasan pertandingannya. Tadi kan review jalannya pertandingan ya, sekarang pembahasan tentang pertandingannya itu sendiri. Jadi memang yang pertama yang gue capture adalah adanya perubahan gaya permainan nih antara timnas di bawah coach Sintayong dengan Patrick Kluivert. Nah, perbedaan ini yang jelas kalau Sintayong ini kan dia senangnya main bola gaya permainan negatif ya. Dia menunggu, bertahan dulu sambil nanti ketika ada peluang dia melakukan transisi untuk melakukan serangan balik. Nah, beda dengan Kluivert. Kluivert ini memang sejak awal kita sudah tahu dia akan digadang-gadang melakukan formasi menyerang. Nah, ini perbedaan mendasarnya, di mana Sintayong lebih sifatnya menunggu, sementara kalau Kluivert lebih mengambil inisiatif serangan. Nah, karena Indonesia melakukan inisiatif itu, akhirnya ada resiko yang ditinggalkan. Yaitu resikonya adalah karena semuanya fokus menyerang, akhirnya lini atau sektor pertahanan kita ini menjadi rapuh gitu. Kenapa gue bilang rapuh? Karena tadi banyak pemain-pemain yang maju ke depan. Sementara di sektor pertahanan paling hanya menyisakan Jay Itzes dan Hilhers. Itu pun Itzes sekali dua kali dia sering maju ke depan bantu serangannya. Otomatis paling hanya Verdong di situ dan membantu Hilhers ya. Nah, karena asik menyerang tadi yang gue bilang ya akibatnya kalau tidak diantisipasi dengan baik kan itu bisa menjadi blunder dan itu kebukti. Paling enggak gue catat 2 dari 5 golnya Australia itu, jadi gini, gol Australia kan ada 5 ya, gue catat 2 itu dari set piece, dari corner, 1 dari tendangan penalti kick, dan yang 2 ini memang murni dari kesalahan lini tengah dan lini pertahanan timnas Indonesia gitu, karena dia terlalu tinggi masang garis pertahanan, sementara Martin Paes ditinggal sendirian nih. Nah, akhirnya kan kebukti 2 gol itu kan tercipta gitu dari tadi karena lini tengah dan depan terlalu asik menyerang sehingga lini pertahanannya ini lebih cenderung diabaikan. Nah,
Terus yang poin berikutnya lagi yang gue catat adalah ini sebenarnya poin kredit ya untuk pelatih Australia Tony Popovic, yang mana kalau menurut gue dia sudah bisa memprediksi bahwa timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert ini akan bermain lebih menyerang. Nah itu sebabnya timnas Australia ini bermainnya negatif nih, karena dia lebih bertahan dan menunggu. Dan ini kebukti, biasanya timnas Australia itu main dengan 4 back. Nah di pertandingan kali ini mereka main dengan 5 back, plus di tengahnya mereka rapetin. Sehingga peluang-peluang timnas Indonesia untuk mencetak gol itu semakin menipis. Dan justru kalau waktu Indonesia lawan Saudi kan Indonesia yang defense, dan ada satu peluang Indonesia akan serangan balik. Nah ini beda dengan Indonesia Australia. Indonesianya udah mulai nyerang, Australia defense. Nah ketika ada peluang mereka yang akan offense, dan itu serangannya selalu efektif sehingga dapatlah 2 gol tadi. Nah yang berikutnya lagi yang gue catat adalah permainan timnas Indonesia itu kelihatan banget kurang padu atau kurang kompak ya. Karena apa? Karena memang jeda atau kesempatan untuk bertemunya antar pemain itu nggak sampai 1 minggu. Jadi pendek banget. Plus pelatihnya baru. Dan plusnya lagi adalah dengan pelatih baru otomatis kan gaya permainannya baru juga. Termasuk formasinya juga baru. Nah ini yang menurut gua agak menyulitkan pemain-pemain timnas untuk menerjemahkan segala sesuatunya dalam waktu yang sangat cepat. Mereka di era Sintayong biasa ketemu tuh main 3 back. Nah, dan 3 back itu selalu Rido, Itzes, satu lagi mungkin Hilgers. Nah, mereka sudah terbiasa main dengan pola seperti itu, tapi tiba-tiba yang tadinya 3 orang harus dikurangi jadi 2 orang. Nah, ini yang menjadi menyulitkan mereka, dan ini kelihatan kok pada saat gol ketiga kalau nggak salah, atau gol kedua gitu, gue lupa. Itu pure kesalahan karena sektor tengah dan belakangnya banyak yang kosong. Dan menurut gua chemistry antara Itzes dengan Hilgers itu tuh kurang apik ya. Karena dan gua melihat lebih apik ketika Itzes ditandem dengan Rido. Jadi memang kan banyak yang Hilgers nih mainnya beda dengan Rido ya di Liga 1 kalau Rido. Nah, tetapi dari segi kekompakan dengan Itzes justru Rido ini punya keunggulan di situ. Nah, itu dari sektor pertahanannya. Kemudian dari sektor serang juga lagi-lagi ada penyesuaian ya, karena tadi biasa main dengan 5 back termasuk 2 sayap kiri dan kanan yang dia bisa mobile 90 menit maju mundur. Nah, karena adanya formasi 4 back, otomatis back belakang ini ya, back yang kiri kanan ini dia hanya fokus di sektor pertahanan gitu. Itu kan kelihatan ya dari pertandingan ini, Kelvin Verdong itu perannya tidak sebanyak seperti biasanya. Biasanya dia akan menyisir dari sektor kiri gitu ya, tapi kan di pertandingan ini enggak. Kenapa? Karena dia di depannya sudah ada Dean James. Nah, makanya di video gue yang sebelumnya itu gue bilang kayaknya lebih bagus kalau Dean James ditaruh di belakang, kemudian depannya Kelvin Verdong, karena Verdong ini tipikal yang ngacak-ngacak, itu bisa banget dribblingnya, dia tuh bisa banget, dan dia tuh speednya tinggi dan dia nggak gampang capek sebenarnya. Makanya ketika dia ditaruh menjadi murni back kiri itu kontribusinya agak kurang ya dibanding dengan misalnya lo lihat di eranya Sintayong itu dia bisa mobile maju, dan dia bahkan waktu golnya Marcelino Ferdinand lawan Arab kan tuh umpan dari dia dan dia berhasil melakukan solo run terlebih dahulu. Nah di pertandingan kali ini gue nggak ngeliat itu. Kevin Dix juga baru agak mulai kelihatan justru di babak kedua setelah kita udah ketinggalan 3-0. Sementara waktu belum ketinggalan 3-0 dia juga agak menahan diri untuk tidak terlalu maju. Nah, jadi kan kelihatan banget. Dan itu pun Kevin Dix maju karena tukeran posisinya sama Reinders ya. Jadi gantian Reinders yang mundur, si Kevin Dix-nya maju, begitu pula sebaliknya. Nah, kalau tadi kan gue kembali ya, gue bilang kan
minim banget serangan dari sektor wing, yang mana kita tahu selama ini jadi keunggulan timnas kita, speednya kan kencang-kencang. Nah, karena minimnya serangan dari sektor sayap, lini serang dari timnas Indonesia itu mereka lebih berfokus ke sektor tengah. Nah, sementara lo tahu pelatihnya Australia, si Tony Popovic ini, dia udah nyiapin dari jauh-jauh nih bahwa dia akan menumpuk pemainnya di tengah. Dan itu kan kebukti banget. Akibatnya apa? Karena tim Indonesia nih kalah jumlah pemain di sektor tengah, maka mereka kesulitan. Jadi permainannya nggak berkembang gitu. Dan mereka nggak melakukan serangan dari sektor sayap gitu. Padahal kalau misalnya Calvin Verdong ditukar posisinya atau misalnya masih dengan formasi 3 back itu kan dia bisa lebih maju gitu. Nah, jadi ini sebenarnya membuktikan bahwa ketika mengganti pelatih di tengah-tengah kompetisi itu bisa menjadi akibat yang negatif atau membawa dampak yang negatif. Karena apa? Karena timnas kan beda ya dengan klub ya. Kalau klub kan ketemu setiap hari, latihan setiap hari. Tapi kalau timnas kan enggak. Jadi ketika di tengah kompetisi dan skuadnya lagi baik-baik saja, kemudian diganti skemanya dan itu hanya beberapa hari, mungkin 2 atau 3 kali latihan aja mereka bisa menerapkan itu. Nah, itu kurang banget gitu. Sementara lawan kita tuh Australia yang mau gimana pun dia tetap Australia, dia tetap punya kualitas, dia tetap punya kapasitas. Jadi memang keputusan mengganti pelatih dan skema permainan itu sampai dengan saat ini masih negatif ya, karena belum bisa menunjukkan tren yang positif. Walaupun kita sebagai supporter timnas itu ya harus mau ngasih kesempatan supaya Patrick Kluivert dan tim ini bisa membuktikan bahwa mereka punya kompetensi di situ. Nah, terus yang terakhir, gue melihat bahwa keberadaan oleh Romeni ini sudah bagus ya, karena selama ini kita selalu tidak punya pemain dengan peran nomor 9 atau striker murni. Nah, oleh Romeni ini dia bisa ditaruh di striker murni dan dia bisa mencetak gol dari peluang sekecil apapun. Bahkan pada saat golnya dia itu kan juga dia sebenarnya seperti one on one dengan back lawan dan dia bisa melewati itu dan dia bisa nyetak gol ke gawang lawan. Ini artinya sebenarnya sejauh ini kayaknya sih udah mulai kejawab ya siapa pemain dengan posisi nomor 9 di timnas yang bagus. Kita punya oleh Romeni dan itu sangat menjanjikan sebenarnya menurut gue karena dia dikasih peluang dikit dia bisa cetak gol. Hanya persoalannya adalah selama 90 menit pertandingan tadi itu minim banget kreasi atau umpan-umpan yang bisa memanjakan striker. Strikernya masih harus dipaksa jemput bola dengan mundur ke belakang terlebih dulu. Nah, kita tentu berharap mudah-mudahan di pertandingan yang lain, tim-tim yang lain itu kayak Bahrain, Cina, kemudian Saudi, mereka ya paling nggak hasilnya imbang gitu, atau mungkin jangan sampai gapnya ini Indonesia menjadi terus turun dan pada akhirnya euforia masyarakat kita lagi-lagi harus dipaksa untuk kecewa. Ini kita sudah kecewa dengan pengesahan RUU TNI, harus lagi dikecewakan dengan timnas. Jadi mudah-mudahan di pertandingan berikutnya tanggal 25 nanti lawan Bahrain, Indonesia sudah punya kesiapan yang lebih, tim-tim juga pemain-pemain sudah lebih chemistry-nya mulai padu, mulai terbentuk. Ya kita harapkan mudah-mudahan di GBK nanti Indonesia bisa membawa pulang 3 poin sehingga peluang untuk lolos ke Piala Dunia itu masih terjaga. Oke, sekian dulu video dari gue. Buat lo yang punya pertanyaan, kritik, atau saran, atau apapun itu yang ingin lo sampaikan, silahkan lo tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.